Himakom. Kalau bagi saya pribadi, Himakom itu Hai Comrade, balik lagi nih di acara Obsesi, obrolan seputar ilmu komunikasi. Oke, balik lagi nih sama aku, Valda Fadila, mahasiswa ilmu komunikasi. Dan co-host kita Welcome back with me again, Muhammad Abiatorik, host ganteng idaman, yoi. Sombong amat. Oke, kali ini kita bakal ngomongin prospek kerja jurusan ilmu komunikasi. Prospek kerja Oke, ilmu. nah kali ini kita bakal kedatangan bintang tamu demisioner Himakom lagi nih teman-teman. Demisioner lagi nih, jadi bintang tamunya. Yoi. Luar biasa, orang-orang hebat lagi nih yang kita datengin. Nah, kira-kira siapa nih? Langsung aja kita panggil bintang tamunya. Silakan. Kasih tepuk tangan dulu. Halo. Oke, kenalin dulu nih siapa nih? Kenalan dulu nih. waduh kayak kursi panas. Ngobrol santai aja. Oke. Ya, perkenalkan saya Muhammad Fakih Istiqlal, demisioner Himakom 2015. 2015. Ya, 2015. Dan sekarang saya seorang kapiten. Wah, kapiten apa nih? Nggak tahu siapa. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik. Nah, di masa pandemi kayak gini gimana nih kerjaan? Kerjaan alhamdulillah lancar ya. Di mana-mana perusahaan kan banyak yang di PHK dan Iya. segala macam, PHK karyawan-karyawannya. Alhamdulillah lancar di pekerjaan sih. Alhamdulillah. Nggak ada trouble lah, aman. Oke, by the way nih, kita kan tadi ngomongin prospek kerja ilmu komunikasi. Kerjaan kakak sendiri tuh berhubungan sama komunikasi nggak sih? Kalau kerjaan saya jelas banget berhubungan di komunikasi ya, karena kan saya kan seorang humas di dunia kesehatan. Sebagai seorang pakar humas ataupun yang bergerak di kehumasan, jelas banget itu ya anak komunikasi banget lah. Sangat berhubungan banget gitu. Iya, bikin konten, ya kan, terus sosialisasi dan segala macamnya ya, yang terkait dengan humas. Kakak kan demisioner Himakom nih. Nah, apa sih arti Himakom menurut Bung ini? Waduh, apa ya enaknya ngobrolnya? Himakom. Arti Himakom, kalau bagi saya pribadi, Himakom itu segalanya dalam pembentukan karakter saya ya, sampai saat ini ya, karena memang saya dari kuliah dulu itu belajar organisasi ya di Himakom. Ya. Dari mulai semester berapa? Semester 2-3 lah kalau nggak salah, 2-3 itu saya udah Himakom, kebetulan ngejabat juga jadi wakil ketua, ngedampingin rekan saya gitu. Terus juga saya di situ proses gimana caranya saya jadi seorang organisator yang baik gitu kan, dari teori-teori yang disampaikan oleh dosen-dosen di mata kuliah masing-masing di ilmu komunikasi. Seperti itu sih. Momen paling nggak terlupakan waktu ngejabat di Himakom. Pasti banyak nih momen-momen Yang paling susah kita itu dilupain. paling susah, yang paling seneng gitu loh. Wow. Yang paling membekas nih di kepala nih. Yang paling ngebekas sebetulnya gini, kalau di organisasi itu pasti ada konflik yang namanya konflik Yap. internal ya. Yang paling ngebekas banget itu ditinggal sama anggota. Di apa? Ditinggal sama tim, ditinggal sama anggota. Ditinggal sama anggota. Gimana Oh, ceritanya bisa. ditinggal sama anggota tuh? Ya, pokoknya ya itu yang paling menyakitkan karena gini, organisasi kan dari beberapa orang ya. Ya. Di Himakom tuh ada tim, ada ketua, ada divisi masing-masing gitu kan. Nah, di situ kan setiap orang dalam implementasi belajar itu pasti kadang mengedepankan yang namanya ego. Ya, betul. Entah itu ego dalam arti konsepnya, konsep-konsep kegiatan, gagasan, atau ego karena merasa lebih
lebih bekerja ataupun lebih ya ego aja lah gimana. Lanjut nih, dari tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang Himakom. Apa aja sih pelajaran yang didapat selama ikut organisasi Himakom? Banyak banget ya. Banyak banget pelajaran yang bisa didapat. Pertama itu pembentukan mental. Kenapa mental? Karena kan seorang mahasiswa adalah transisi dari siswa ya, dari SMA, SMK dan segala macamnya. Di dunia mahasiswa juga kan kita dibentuk untuk bagaimana nanti setelah lulus itu siap dengan kehidupan yang sebenarnya. Dari live, dunia tipu-tipu. Oke, ngomongin temanya nih, hal menarik apa yang membuat seseorang kira-kira tertarik sama jurusan komunikasi? Hal yang menarik ya? Yang menarik gini, kalau di industri di industri pekerjaan ya, di industrial lah, itu lulusan komunikasi itu sangat dipakai di setiap lini perusahaan. Itu yang pertama. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Di setiap perusahaan itu butuh yang namanya seorang pakar ataupun yang handal dalam berkomunikasi. Seorang yang bisa memanajemen bagaimana perusahaan itu bisa dibangun, mendapatkan citra yang baik, sampai nanti ke depannya bisa dikenal oleh khalayak publiknya. Seperti itu. Nah, lulusan komunikasi ini kan banyak. Ada yang namanya bisa dapat yang besarnya tuh pasti mikirnya kerja di media gitu kan. Terus jadi reporter dan segala macamnya gitu kan. Nah, di lulusan komunikasi itu juga bisa jadi humas, terus juga bisa jadi konten kreator yang lagi hits banget lah ya, lagi YouTuber dan segala macamnya lah. Pokoknya gini, setiap lulusan komunikasi tuh jangan pernah berpikir bakalan nggak bisa jadi apa-apa ataupun nggak dipakai di apa-apa. Semua bisa. Apalagi gini, di era-era sekarang tuh digital itu kan sangat penting banget. Sedangkan kita mempelajari di di ilmu komunikasi tentang digitalisasi, pesan-pesan dalam komunikasi kan. Jadi ya semua bisa kepake. Tapi balik lagi ke teman-teman mahasiswanya gitu kan, yang kuliah di ilmu komunikasi, bisa nggak mereka tuh mengasah potensi yang memang ada di diri mereka sebagai mahasiswa ilmu komunikasi gitu. Karena prospek jurusan ilmu komunikasi itu sebetulnya jurusan yang general gitu tuh. Setiap lini yang dibutuhkan oleh perusahaan itu membutuhkan tenaga ilmu komunikasi menurut saya. Jadi komunikasi nggak terpaku sama yang jadi host aja, MC, presenter, bisa juga masuk ke ranah pemerintahan kayak gitu. Oke, apa aja nih kira-kira yang harus dikuasai sama anak-anak jurusan komunikasi? Itu tadi ya, mental gitu tuh. Anak komunikasi itu kan harus jadi sosok terdepan gitu. Terdepan tuh ya karena memang hubungan kita adalah hubungan antara klien, ya kan, hubungan antara kita ngebawa pesan, misal pesan perusahaan atau perusahaan kita sendiri. Maka yang dibutuhkan yang pertama tuh adalah mental. Mental itu penting. Terus juga yang kedua itu bekal untuk ilmu komunikasi itu ya bekal bicara. Ya, tentu. Seni dalam berbicara, seni dalam lobbying. Kayak ngebujuk orang nih ada caranya gitu. Betul. Nggak semena-mena, ayo ikut. Nah, iya, nggak semena-mena. Ilmu komunikasi tuh. Iya, karena memang ya itu dipelajari pas kita kuliah gitu kan. Jadi mau ngobrol sama siapapun ya kita harus punya bekal dulu. Masuknya bagaimana, cara penyampaiannya seperti apa gitu kan, penerimaannya seperti apa gitu. Itu seni dalam berbicara. Yang ketiga tuh bekal dalam ilmu komunikasi untuk di dunia kerja. Pertama, bagaimana kita bisa membangun personal branding. Personal branding kita, apa yang memang bisa kita jual, potensi-potensi apa yang bakalan kita bisa tawarkan. Itu sih
anak ilmu komunikasi, lulusan ilmu komunikasi, ketika personal brandingnya bagus di setiap perusahaan ataupun di bisnis pribadinya itu bakalan terpakai. Misal dia punya keahlian editor, ya kan, MC, terus keahlian ngobrol, public speaking dan segala macamnya. Dia punya keahlian itu sampai dengan dia mungkin konten kreator dan segala macamnya. Itu jadi bahan apa ya? Bahan pertimbangan ataupun portofolio yang baik gitu tuh. Untuk di lulusan ilmu komunikasi. Jadi penting buat ngejual diri Tanda kutip ya. Jual diri. Dalam hal positif. Dalam hal positif. Jangan yang negatif. Jangan yang negatif. Ngeri juga. Oh my god! Wow! Oke, buat jadi anak komunikasi harus jago ngomong atau public speaking gitu nggak sih? Sebetulnya enggak. Anak komunikasi nggak jago ngomong. Cuman gini, yang nggak jago ngomong pun bisa jadi anak komunikasi ketika dia bisa menutupi ataupun menganggap bahwa kekurangan di dalam diri dia itu menjadi suatu kelebihan. Nah, Gitu. Misal dia nggak jago ngomong, ya. tapi jago editor. Kepake nggak kira-kira? Wah, kepake banget pasti. Kepake kan? Iya. Nah itu yang namanya memanfaatkan kekurangan jadi kelebihan itu seperti itu. Jadi setiap diri pribadi kan punya potensi antara kelebihan dan kekurangan. Yang mana bisa dimanfaatkan, gimana cara kita manfaatin aja kan? Iya, betul. Itu. Nah kalau misalkan harus bisa jago ngomong, nggak semuanya jago ngomong. Ada lulusan komunikasi nggak jago ngomong, tapi dia jago konsep. Bikin strategi gitu. Yang ngomong siapa? Orang lain bisa. Jadi mainnya belakang panggung. Iya, di belakang kayak semacam direktur juga nggak pandai ngomong juga bisa. Yang penting konsepnya bagus, matang dan segala macamnya. Yang nyampein ada lagi. Sutradara juga nggak jago ngomong. Iya, benar. Iya nggak sih? Iya. Nggak selalu harus di depan kamera. Iya, jangan kamera. Di kamera bisa ngatur orang. Gitu. Oke, selanjutnya nih, kan sekarang persaingan semakin ketat nih. Ada nggak sih tips atau saran supaya kita nih bisa bersaing sama orang-orang di era modern saat ini? Tips dari saya adalah setiap perubahan zaman, apalagi di era digital, kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ataupun lulusan ilmu komunikasi itu harus bisa beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Misal memanfaatkan yang namanya teknologi handphone yang memang mungkin bisa cuman cepret gitu kan foto, tapi kita bisa manfaatkan buat jadi mencari gambar fotografi yang bagus. Apalagi sekarang kan HP canggih-canggih, bagus kameranya. Semua kan balik lagi ke kemauan kita, bagaimana cara kita memanfaatkan kan ya. Itu sih. Kalau misalkan bagaimana tipsnya, apa yang di genggaman kita itu HP itu bisa kita manfaatin, bisa dibuat apapun itulah, bisa bikin ngedit dan segala macamnya, dan itu yang membuat kita berguna sih jadi mahasiswa ilmu komunikasi nanti di dunia pekerjaan dan segala macamnya. Terus tadi apa lagi? Ya, yang pertama tadi kita harus bisa beradaptasi dengan modernisasi, bagaimana memanfaatkan teknologi untuk kita bisa mengekspor sesuatu gitu, sebagaimana yang sudah dipelajari di ilmu komunikasi itu sendiri. Terus juga mentalnya, tadi balik lagi ke mental. Orang komunikasi itu mau bekerja dimanapun, bersaing dimanapun, ketika kita sudah punya mental yang bagus, ya semua bisa jadi persaingan gitu. Makanya gini, kadang-kadang kan orang-orang beda-beda nih cara ngebangun mentalnya. Ya. Kadang-kadang orang kalau udah nggak kebangun mental sendiri dia. Bukan Betul. kayak ngebentuk mental, tapi mental. Nah, itu gimana tuh cara buat cepet ngebentuk mental? Pembentukan mental tuh sebetulnya berawal dari motivasinya yang kuat. Ya. Itu yang ngebentuk mental adalah motivasi. Ketika kita sudah punya motivasi yang kuat, maka mental akan kebentuk dengan sendirinya. Misal gini, contohnya
Saya ngobrol sama siapa? Aku Abio, ngobrol sama Abio gitu kan. Nah, tapi saya sendiri merasa canggung gitu kan. Ya. Entah canggung, nggak berani karena memang Abio seorang misal presiden, anggota DPR, anggota DPR ataupun ya orang-orang yang punya jabatan tinggi gitu kan. Akhirnya jadi ngedon dulu mentalnya. Iya nggak sih? Karena memang lihat jabatannya, jadi ini orang cerdas dan segala macamnya. Nah kalau ketika memang motivasinya kuat, itu akan ngebangun yang namanya mental. Misal kita anggap walaupun Mas Abio seorang presiden ataupun anggota DPR, tapi Mas Abio adalah manusia biasa yang memang kita punya sama-sama punya tangan, punya kaki, ya kan, punya mata yang sama dan segala macamnya, sama-sama aja orang gitu kan. Dan kita ngelihat ada beberapa orang yang memang punya kekurangan, tapi mereka bisa mengeksplor dirinya, masa kita nggak bisa? Masa kita nggak berani gitu? Benar-benar. Motivasi penting buat pembentukan mental. Iya. Itu. Oke. Obrolan seputar itunya udah, jadi kita lanjut ke game. Game ini. Sekarang kita main games itu tebak lagu. Oke. Tebak lagu. Nanti disetelin suara. Siap. Liriknya pakai voice Google. Siap. Nah, nanti tebak nih, entah itu judulnya atau liriknya lah, dinyanyiin gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa. Lagunya ini ya, kita flashback nih. Lagu-lagu Flashback. lama. Lagu-lagu tahun 2000-an lah, kira-kira band-band lama lah gitu, yang pernah terkenal pada masanya. Berasa tua dong ya. Enggak kok, enggak. Oke, siap? Oke. Yang pertama. Yang pertama, Dul. Lama sudah tak kulihat, kau yang dulu kuno, kadang ingat, kadang tidak. Bagaimana dirimu? Kau cantik hari ini, dan aku cantik suka. hari ini. Kau lain sekali, dan aku suka. Entah ada angin Oh, Kau cantik hari ini. iya. Cek mana? Gak tahu sih. Sel. Sel. Kau cantik hari ini. Ya. Di hari ini. Kemarin singgah. Oke, cukup. Benar, benar, tepuk tangan. Oke. Aduh. Next. Yang Next kedua. song. Next song. pikir kau, Ulang. Oke, ulang. pikir Bentar. Pikir kau sudah melupakan aku, ternyata hatimu masih membara untukku. Waktu Apa ya? kan berlalu, tapi kan tidak berlalu, cintaku. tapi tidak Ia cintaku. mau menunggu untukmu. Aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi. Tapi Milikmu nanti bila ku malam pergi, Stop. tunggu aku di sini. Gimana? Aku milikmu malam ini. Coba sekali lagi. Bisa kan lagunya? Udah, motong-motongin aja dari. Ini motongnya lama ya. Teknik. Aku milikmu malam ini dan memelukmu sampai pagi. Oke, play. Betapa ku saat ini, ku benci untuk mencintaimu. Oh betapa ku saat ini, ku cinta untuk membencimu. Aku tak tahu apa yang terjadi Oke, stop. antara aku dan kau. Aku benci untuk mencinta. Oke, coba dites dulu, benar gak? Betul nggak sih? Coba. Salah kayak aku. Yang kayak gimana coba?
lagunya. Aku tak tahu apa yang terjadi gitu kan? Ih, sebenarnya. Setel dulu. Bener nggak itu judulnya? Bener. Oke. Judulnya Benci untuk Mencinta. Benci untuk mencinta ya. Oke, next. Hadirnya dirimu, berikan suasana baru. Kau mampu tenangkan aku. Di Kehadiranmu. saat risau dalam hatiku. Kita dengerin dulu. Kita dengerin semuanya. Jantung pun berdetak saat engkau. Jawabannya benar lagi nomor Oke. Satu lagi. Last ya. Satu lagi nih. Ini udah Banyak banget. satu lagi. Satu lagi. Siap. Kalau sampai bener, Jackpot nih. kalau bener kita kasih apa lagi nih? Selamat. Oke, kita kasih selamat. Oke. Yuk. Sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, ku pikir ku salah mengertimu. Aku tak ingin Oke. besarnya cintaku, Oke, cukup. tingginya. Wah, susah nih. Apa ya? Oh. Apa ya? Oh, hanya ingin. Ada hawe-hawe ini. Apa ya? Oke, kita hitung 3, 2, 1. Tektok. Yes, salah. Oke. Oh, aku apa sih hanya ingin kau tahu? Waktunya udah habis. Gak dapat hadiah. Coba disetel lagunya. Hanya ingin kau tahu. Oke, cukup. Oke, padahal tadi mau dikasih hadiah ya. Biar gak dapat hadiah. Karena berhubung jawabannya telat, jadi Yes. Padahal hadiahnya mobil loh. Iya. Mobil-mobilan. Oke, dari 5 pertanyaan, 4 yang benar bisa kita buktikan kalau Bung ini sudah mengalami masa-masa yang sudah bau. Jadi bisa dikatakan bercanda. Oke, guys, comrade, obsesi kita kali ini cukup di sini. Jangan lupa nanti di like, Comment and subscribe di sini. Jangan lupa juga follow IG-nya Bung. Mufakih. Fakin nanti ada di sini. IG-nya kamu? Valda Fadila. Oke, IG-nya aku @abiyuyelnya ya @abiyuyelnya 5 punya 3. Oke, jangan lupa follow juga untuk Instagram @himakomugj. @himakomugj. Jangan lupa juga ditonton video kita kali ini yang sangat bermanfaat. Tepuk tangan sekali lagi buat Bung. Terima kasih Bung udah mau datang ke sini di acara obsesi kali ini di obrolan seputar Ilmu komunikasi. Goodbye, see you.